Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Panji Gumilang minta bertemu dengan Presiden dan DPR untuk apa? Apakah kemudian Panji meyakini kasusnya kali ini adalah terkait dengan politik? Nah, kita akan bahas juga hal ini dengan pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan, yang sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Mas Ken, selamat siang. Selamat siang, Mas. Assalamualaikum. Ya, Mas Ken, menurut Anda, kenapa kemudian Panji Gumilang meminta untuk bertemu ke Presiden, lalu kemudian Kapolri dan DPR? Sebetulnya tujuan sebenarnya Panji Gumilang meminta bertemu ini menurut Anda kenapa? Kalau menurut saya untuk melur-melur waktu aja sih. Karena ya mungkin sudah memprediksi. Karena di samping pasal penistaan agama, kan ada pasal lain juga yang sudah dilaporkan juga. Apakah Panji menangkap bias-bias politik di kasus hukumnya? Ada unsur politik dalam penanganan kasusnya. Menurut Anda bagaimana? Tidak lah, ini pure, ini sebuah persoalan pidana ya. Walaupun mungkin ada isu ke sana ya, karena ini kan dekat dengan Pilpres. Tapi kalau menurut saya perlu ini pidana dan ini kan sudah berlangsung cukup lama. Dan kami berharap ini benar-benar diproses secara, dan kami percaya kepada kepolisian untuk memproses persoalan ini karena memang ini bukan diundur-undur. Kami meyakini ini kan bukan hanya persoalan pidana saja. Ketika proses ini nanti naik level, nanti juga ada persoalan di Al Zaitun ini mau seperti apa? Karena saat ini saya melihat ini kan pemerintah belum satu suara. Ini Al Zaitun mau dibekukan atau mau dibina, ini kan menjadi persoalan. Menurut Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, ini kan ingin ada persoalan Al Zaitun dibekukan karena dianggap mungkin sudah crowded ya. Sementara Pak Menko Polhukam masih mengharap ini bisa dibina agar diperbaikin supaya tidak bisa menjadi persoalan di masa yang akan datang. Gitu, Mas. Oke, baik. Mas Ken, kita akan bahas kemudian nanti di segmen selanjutnya apakah menurut Anda Panji Gumilang harus menjadi tersangka dalam pemeriksaan hari ini. Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, Metro Siang akan kembali. Kembali bersama kami di Metro Siang, kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan pendiri NII Crisis Center, Mas Ken Setiawan. Mas Ken, kita tahu bahwa kewenangan Barreskrim Polri untuk menetapkan tersangka terhadap Panji Gumilang. Tapi dengan keyakinan barang bukti yang Anda sampaikan kepada Barreskrim Polri, apakah memang sudah seharusnya Panji Gumilang ini ditetapkan sebagai tersangka? Kalau menurut kami sudah mencukupi ya, karena memang ini bukan persoalan masalah biasa. Kalau terkait perbedaan pendapat, kami masih toleransi ya. Misalnya perbedaan tentang tafsir-tafsir dalam hadis misalnya. Yang ini Panji Gumilang itu mempermasalahkan bahwa ini bukan wahyu ilahi, tapi ini adalah karangan Muhammad. Jadi ini sudah menurut saya sudah menurunkan ya, yang wahyu ilahi yang sangat tinggi diturunkan seolah-olah ini adalah karangan manusia, karangan Muhammad. Ini yang menurut saya sudah fatal. Jadi kalau cuma perbedaan pendapat yang selama ini dianggap menurut hal tokoh-tokoh seperti biasa, kalau menurut saya fatal. Ini persoalan akidah. Nah, ini yang menurut saya juga sudah disepakati dan banyak tokoh ulama yang juga sudah membenarkan. Tapi kembali bahwa ini kan proses hukum, kami menghormati penyidik, tentunya pemeriksaan saksi dan ahli menurut saya ini sudah cukup, tapi tinggal kita menunggu saja. Semoga dalam waktu dekat bisa dinaikkan tersangka statusnya. Itu, Mas. Ya, Mas Ken, Panji kan tidak hadir karena mengalami patah tulang pada saat pemanggilan yang kedua ya, tapi menurut kepolisian surat dokter ini tidak bisa dibuktikan secara formil. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, kalau kami kan dulu memang anak buahnya Panji Gumilang. Di NII itu dibolehkan berbohong. Jadi Panji Gumilang ini ketika saya di NII dulu adalah pimpinan NII dan presiden NII. Jadi ketika dia berbohong itu sudah dalam doktrin kami dulu menjadi kebiasaan, apalagi kita berbohong di hadapan musuh ya. Kita kategorikan semua orang di luar kelompok termasuk aparat itu kan musuh, boleh berbohong. Jadi menurut saya hanya mengulur, tapi semoga saat ini kita tunggu bersama dia hadir di pemeriksaan ini supaya proses ini bisa cepat selesai. Mas Ken, apakah menurut Anda proses penetapan tersangka ini kalau misalnya memang betul hari ditetapkan sebagai tersangka, ini sudah terlalu lama? Sudah 1 bulan sejak ditetapkan kasusnya naik ke tahap penyidikan?
kalau menurut saya menyadari ya, ini persoalan tidak semudah yang kita pikirkan. Ada efek lain ketika ini misalnya naik status menjadi tersangka, bagaimana nanti pengelolaan Al Zaitun. Kan ini kan juga pemerintah saya melihat belum satu suara ya, karena ini kan melibatkan santri yang cukup banyak. Jadi semoga ini segera bisa diselesaikan sehingga proses hukum dan pengambil alihan Al Zaitun saya berharap bisa sejalan. Jadi jangan sampai ini sudah naik tersangka misalnya, ini prosesnya untuk pengambil alihan misalnya atau pembinaannya ternyata tidak bareng. Ini kan menimbulkan masalah baru nanti di masyarakat. Kalau misalnya memang buktinya sudah cukup kuat, lalu kemudian pemanggilan juga sudah dilakukan. Kita berharap kemudian Panji Gumilang pada hari ini hadir ya, Mas Ken. Apakah kemudian menurut Anda ada upaya kemudian supaya pembicaraan mengenai masalah hukum inilah yang kemudian akan dibawa kepada Presiden maupun DPR dan Kapolri? Ada upaya bahwa ini merupakan upaya terakhir begitu dari Panji Gumilang supaya kemudian ia bisa lolos dari hukum. Anda bisa melihatnya seperti itu tidak? Kalau saya melihatnya penistaan agama ini sebagai celah awal ya, karena di samping penistaan agama nih ada kasus masalah zakat, masalah TPPU ini kan juga saksinya diperiksa kemarin tidak hadir juga kan. Ini juga kalau tidak hadir informasinya juga dari penyelidikan naik ke penyidikan. Jadi saya percayalah kepada kepolisian dalam hal ini penyidik untuk bisa adil dalam persoalan ini. Karena memang ini sudah ditunggu-tunggu sama masyarakat. Ya, mungkin masyarakat melihatnya ini terlalu lambat ya. Tapi kami menyadari karena proses ini kan nanti akan melibatkan banyak orang. Dan tadi terkait pengambil alihan Al Zaitun mau dibina atau mau ditutup. Ini kan semoga juga pemerintah dalam hal ini segera untuk menentukan sikap. Supaya masyarakat ya tidak bertanya-tanya kembali. Karena memang ketika ini berlarut-larut nanti akan menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat. Baik, Mas Ken Setiawan, kita akan nantikan kehadiran Panji Gumilang di Baris Krim Polri pada siang hari ini. Terima kasih Mas Ken telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.